Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur hari ini kembali kita bisa beribadah bersama. Meskipun kita tidak beribadah di gereja, tapi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, sebelum kita beribadah, ada baiknya kita memperhatikan beberapa hal apa yang harus kita lakukan ketika kita mengadakan ibadah di rumah. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mari kita mengajak semua anggota keluarga kita untuk bersama-sama beribadah. Mungkin ada ama, ada akong, ada suami, istri, anak-anak atau cucu kita. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk bisa mengajak mereka beribadah bersama di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, mari kita persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Berpakaianlah yang rapi sebagaimana selayaknya ketika kita datang ke gereja untuk beribadah. Karena kita tahu ketika kita beribadah di rumah pun Tuhan hadir bersama-sama dengan kita di dalam ibadah kita. Dan ketika kita mau ibadah, persiapkanlah diri dengan baik. Alkitab, catatan, atau hal apapun yang perlu kita bawa, persiapkan ketika kita beribadah. Dan ingat satu hal, hindari semua hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita ketika kita beribadah. Misalnya HP kita bisa kita silent-kan atau juga kita off-kan ketika kita beribadah. Dan kita harus mengingat bahwa ibadah adalah hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu kita harus hormat dengan sikap hormat dan juga menghargai Tuhan ketika kita beribadah. Dan ketika kita beribadah, itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Oleh karena itu ketika kita beribadah di rumah pun, kita bukan hanya sekedar menonton, tapi kita ikut bersama melakukan. Kita boleh bernyanyi bersama memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita tidak sambil makan atau sambil tiduran atau juga sambil ngobrol dengan anggota keluarga kita. Ingatlah, meskipun kita beribadah di rumah, tetapi Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kita di dalam ibadah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dipersilakan berdiri. 主我的神啊，我要以心称赞你，我要荣耀你的名，直到永远。因为你向我发的慈爱是大的，你救了我的灵魂，免入极深的阴间。 Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling dalam. Mari kita sama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. 请听上帝的话，约翰一书第1章第9节。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。 Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan Tuhan, membawa segala dosa, kesalahan yang telah kami perbuat, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan mengampuni kami, sehingga kami boleh layak memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan yang memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama angkat pujian buat Tuhan. Mulia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai setiap kami yang ada di tempat ini. Hari ini, pagi hari ini kami boleh datang di tempat Tuhan. Itu suatu anugerah bagi setiap kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan.
Hari ini kami juga masih diperbolehkan untuk datang di tempat di mana kami beribadah. Tuhan, berkatilah dalam setiap ibadah ini untuk setiap kami. Kami sangat bersyukur juga Tuhan atas segala berkat, setiap apa yang kami perlukan Engkau telah memenuhi. Sebagian saudara-saudara kami ya Tuhan, maupun jemaat Marconi, maupun saudara-saudara kami di mana mereka berada. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang melawat mereka, mencukupi kebutuhan apa yang mereka perlukan untuk setiap berkat yang ada di sekitar mereka. Tuhan, bagi setiap jemaat Marconi, bagi orang tua kami, mungkin hari ini ada sebagian mereka yang merindukan untuk bisa beribadah kembali. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan seperti Engkau. Engkau masih memberkatin kami, hingga kami semua mempunyai kerinduan untuk bisa beribadah kepada kami. Tuhan, jikalau kami hari ini boleh datang di sini untuk memuji Tuhan, itu karena anugerah Tuhan untuk setiap kami. Hari ini kami sangat bersyukur, berterima kasih atas segala berkat Tuhan. Untuk setiap saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, maupun mereka yang keimanannya lemah seperti kami juga, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kami untuk bisa pulih dalam keimanan kami yang lemah. Tuhan, pagi hari ini kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan, dari awal ibadah hingga selesai. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong kami, sehingga firman yang ditaburkan boleh kami menjadi berkat setiap kami yang mendengarnya. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin。接下来是读经，是从诗篇103篇13到14节。父亲怎样怜惜他的儿女，耶和华也怎样怜惜敬畏他的人，因为他知道我们的本体，思念我们不过是尘土。我们再读一次。父亲怎样怜惜他的儿女，耶和华也怎样怜惜敬畏他的人，因为他知道我们的本体，思念我们不过是尘土。阿门。Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Mazmur. Mari kita sama-sama membacanya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia sangat ingat bahwa kita ini debu.我们来唱第二首诗歌，至高真神。 Kita kembali memuji Tuhan. Kupujimu Tuhan. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit, kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha
这爱不改变，这爱高过天。你的心思，你的心思大到就大，这高真神我主，我愿遵从你。你的荣耀一同高过天地，这高真神我主，我愿遵从你。你的荣耀一同高过天地。Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, mulia-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, mulia-Mu di tempat maha tinggi. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Pertama, kita mau berdoa, bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan kepada kita semuanya. Kedua, kita mau berdoa untuk para pemuda remaja yang ada di gereja kita, agar dijauhkan dari bahaya narkoba dan juga obat-obatan. Tiga, kita berdoa untuk perluasan pekabaran Injil dalam masa pandemik ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mau bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Sampai pada hari ini, Tuhan masih memberkati kami, memelihara kami dengan kekuatan dan kesehatan. Bapa, kami mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua berkat dan anugerah daripada Tuhan. Bapa, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk pemuda remaja di dunia ini, secara khusus untuk pemuda remaja yang ada di gereja kami. Mohon Tuhan yang memelihara mereka, Tuhan yang memberkati mereka, baik dalam pergaulan mereka, Tuhan juga yang menolong, sehingga mereka dijauhkan dari segala bahaya pada zaman ini, yaitu narkoba dan juga obat-obatan terlarang. Bapa, kami mau berdoa biarlah Tuhan Engkau jauhkan dari segala godaan penggunaan obat-obatan ya Bapa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami mau serahkan pemuda remaja kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memelihara mereka. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami juga mau bersyukur, berterima kasih. Di tengah-tengah pandemi ini, kami masih boleh melihat hamba-hamba-Mu tetap memberitakan Injil. Tuhan yang memberkati untuk hamba-hamba Tuhan, mereka yang melayani di daerah-daerah, Tuhan yang memberkati. Ketika mereka melayani pemberitaan firman-Mu, Tuhan yang bekerja melalui Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya ada begitu banyak orang merindukan kebenaran firman-Mu, merindukan tentang Tuhan. Biarlah Tuhan yang melalui Roh Kudus Tuhan menangkap mereka. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Kami mau serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembali angkat pujian buat Tuhan. Ku pandang salib-Mu.
Kau beri rahmat berkat padaku yang lemah dan berduka. Kasih salibmulah sumber anugerah, cintaku padamu selamanya. Oh, jin sin cho selu sewe tongku mipu jutu ini takkan wati ele bao somo fu awe Trong chiều fu phan duy y chiều ni mi. 大家请站立。 Kon Marasuli. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间，第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信身体，我信圣免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.请经文是从诗篇45篇第9到16节。有君王的女儿，在你尊贵妇女之中，皇后佩戴俄费金石，站在你右边。皇就羡慕你的美貌，因为他是你的主，你当敬拜他。皇女在宫里几次荣华，她的衣服是用金线绣的。他们要欢喜快乐，被引导，他们要进入皇宫。你的子孙要接续你的列祖，你要理他们在全地作王。阿门。 Responsoria. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Opir.
Dengarlah hai putri, lihatlah dan selengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuanmu, sujudlah kepadanya. Putri Tirus datang dengan pemberian-pemberian. Orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu. Keindahan belaka putri raja itu di dalam, pakaiannya berpakankan emas. Dengan pakaian bersulam berwarna-warna, ia dibawa kepada raja. Anak-anak dara mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa, mereka masuk ke dalam istana raja. Sama-sama. Para bapa leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Amin. Amin. 荣耀颂。但愿荣耀归于圣父、圣子、一起圣灵，起初这样，现在这样，以后也这样，永无穷尽。阿门，阿门。大家请坐。 Jemaat dipersilakan duduk kembali. 我们来赞美神，我们唱第4首诗歌。 Kita mau menyenangkan Tuhan, kita angkat pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku
下来是正祷，有请李大牧师。我们一起低头祷告。 Mari kita berdoa. 亲爱的主，感谢赞美你，让我们来到神面前，因为我们已经得到主的恩典。我们蒙福的人，我们仰望上帝的人，仰望天国的人。主啊，这次我们要听神的话语的时候，求主赐给我们主耶稣基督的恩典力量，来我们跟着你的话语来而活。感谢赞美你，祷告奉主耶稣基督的圣名，阿门。 Amin. 我们一起读约书亚记6章1到5节。 Kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 5. 耶利哥城门因以色列人被关得严紧，无人出入。耶和华晓谕约书亚说：“看哪，我已经把耶利哥和耶利哥的王，并大能的勇士都交在你手中。你们一切的兵丁要围绕这城，一日围绕一次，6日都要这样行。7个祭司要拿7个羊角走在约柜前，到第7日，你们要绕城7次，祭司也要吹角。他们吹的角声拖长，你们听见角声，众百姓要大声呼喊，城墙就必塌陷，个人都要往前直上。 Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan kepada tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. 各位弟兄姊妹们，主内平安。 Saudara-saudari sekalian, salam. 我今天讲到的经文是约书亚第6章。 Firman Tuhan yang akan saya bagikan pada hari ini berasal dari Yosua pasal 6. 这是约书亚带领以色列人过约旦的河湖。 Ini adalah Yosua membawa orang-orang Israel menyeberangi sungai Yordan. 在迦南地的第1场战役， Ini adalah pertempuran pertama di tanah Kanaan. 这场战役为什么可以说至关重要呢？ Mengapa pertempuran ini boleh dikatakan penting? 关乎到以色列人占领迦南地的信心和上帝应许的实现。 Karena pertempuran ini menyangkut keyakinan orang Israel dan penggenapan janji Allah. 所以今天我们一起关于因着信围绕耶利哥城来分享神的话语。 Maka firman Tuhan yang dibagikan pada hari ini dengan tema karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. 人生中常常会经历到困难， Di dalam kehidupan kita sering kita menghadapi kesulitan hidup 面对生活的艰辛， dan menghadapi kesulitan. 在这种情况当中，人们回应就总是世上活着主上。 Dan ketika kita berada dalam kesulitan ini maka sering sekali manusia putus asa dan kehilangan harapan.
因为在艰苦的处境中，人们感到自己的有限和无能为力。 Karena dalam situasi yang sulit, maka manusia menyadari keterbatasannya dan ketidakberdayaan. 有限的人一直无法通过自己的力量来解决问题。 Manusia yang terbatas, dia tidak dapat menyelesaikan situasi yang sulit ini. 无论他们如何努力， Bagaimanapun dia berusaha, 但是他还是无法改变这样的困难。 tapi dia tidak dapat mengubah kesulitan itu. 有的时候，有人说我是有力量的人， Ada orang berkata, saya adalah orang yang berkuasa, 但是总觉感到自己的有限。 tapi juga bisa menyadari bahwa dirinya memiliki keterbatasan. 那是才知道啊，我是有限的人，我无法解决这个问题。 Maka pada saat itu manusia ini menyadari bahwa saya tidak dapat menyelesaikan masalah ini karena saya adalah manusia yang terbatas. 所以感觉到自己的有限，失望、沮丧。 Sehingga menyadari bahwa dirinya memiliki keterbatasan dan mengalami putus asa. 但是即便如此，如果上帝与我们同在，上帝赐给我们力量， Tapi jika kita berserta dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan kita kekuatan. 我们没有无法攀登的高山， Maka kita dapat melewati gunung yang tinggi 也没有无法穿越的河流， dan kita bukan tidak mungkin untuk boleh melewati sungai. 因为在人不能的，在神凡事都能。 Karena apa yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia dapat dan mungkin dilakukan oleh Allah. 使者以色列人带着上帝所施的奇妙恩典和神迹， Orang-orang Israel membawa anugerah Tuhan yang ajaib dan berkat Tuhan. 现在他们来到耶利哥城前， Mereka sampailah kepada kota Yeriko. 但是耶利哥城门因以色列人已经关闭了， Tapi pintu gerbang Yeriko ditutup. 没有人出入。 Tidak ada orang yang keluar dan masuk. 但是以色列人必须去回耶利哥城，才能征服迦南地。 Tapi orang Israel haruslah dia menaklukkan kota Yeriko, barulah dia menduduki tanah Kanaan. 但是我们知道， Tapi kita tahu 耶利哥城是一座不可逾越的坚固的堡垒。 kota Yeriko ini adalah memiliki benteng yang sangat kuat. 是的，以色列人已经虽然进入到迦南地， Dan meskipun orang Israel telah memasuki tanah Kanaan, 但是还没征服这地。 tapi belum dapat menduduki tanah ini. 照着人的眼光看来， Menurut pandangan dari orang-orang, 他们如果要得那地为业， jika orang Israel ingin menaklukkan tanah Kanaan, 必须经历过一番长期和艰苦的奋斗。 harus melalui perjuangan yang sangat panjang dan sangat sulit. 那地有一个强大的民族， Karena ada kota besar yang memiliki benteng yang kuat. 他们准备抵抗对他们疆土的侵略。 Dan ada orang-orang yang kuat yang mempertahankan daerahnya. 他们有马兵和铁的战车， Mereka mempunyai prajurit kuda dan kereta besi. 他们熟悉地势， Dan mereka tahu daerahnya 有受过军事训练， dan telah mendapatkan pelatihan militer. 处处占了优势。 Dan mereka memiliki kelebihan di segala aspek. 再加上那地有坚固的堡垒， Dan ditambah lagi kota Yeriko memiliki benteng yang kuat dan besar. 申命记9章1节这样说：广大坚固，
Di Ulangan pasal 9 ayat 1 dikatakan bahwa kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. 高得顶天的城邑。 Kubu-kubunya sampai ke langit. 是的，耶利哥城堡被2堵5到6千平的墙包围。 Tembok Yeriko adalah dinding yang tebal dan besar yang 5到6千平的， 5.000 sampai 6.000 meter persegi. 高度达到为10米， Tingginya mencapai 10 meter. 内壁的厚度为4米左右， Ketebalan dinding dalam sekitar 4 meter. 外壁的厚度为2米左右。 Ketebalan dinding luar 2 meter. 两壁之间的距离为5到8米左右。 Jarak antara kedua dinding luar dan dalam adalah 5 sampai 8 meter. 甚至墙壁上有马匹和马车的路。 Bahkan dinding itu dapat dilewati oleh kuda dan kereta. 因此，耶利哥城是一座非常坚固的堡垒。 Oleh karena itu, tembok Yeriko adalah tembok yang sangat kuat. 从前没有人可以攻破的城墙。 Sebelumnya tidak ada seorang pun yang dapat menghancurkan tembok. 以色列人也无法凭着自己的力量摧毁这个耶利哥城。 Orang Israel juga tidak akan dapat menghancurkan tembok ini jika hanya bersandar pada kekuatan 但是约 sendiri. 书亚认为攻取耶利哥城是征服迦南地先决的条件。 Tapi Yosua percaya bahwa untuk menduduki tanah Kanaan maka dia harus melewati menghancurkan kota Yeriko. 所以他首先要寻求上帝引领他们的一个保证。 Maka dia yang pertama kali harus dilakukan Yosua adalah mendapatkan kepastian dari Allah. 那时听见向他有一个保证说， Dan pada saat itu Yosua mendengar janji Allah. 2节我们一起读。 Kita sama-sama baca pada ayat kedua. 耶和华晓谕约书亚说：“看哪，我已经把耶利哥和耶利哥的王，并大能的勇士都交在你手中。” Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. 约书亚和众百姓们从神那里领受这样的指示。 Yosua menerima perintah demikian untuk mengambil kota Yeriko. 上帝教了他们征服攻取耶利哥城的一个方式。 Tuhan berkata bahwa dia akan menyerahkan Yeriko dengan sebuah cara, 那就是围绕耶利哥城1周， yaitu dengan mengelilingi kota Yeriko. 1天1次，为期6天。 1 hari dikelilingi 1 kali dan selama 6 hari. 据我第7天是7次。 Hanya pada hari ke-7 harus dikelilingi 7 kali. 3节和4节这样说： Di Yosua ayat 6 ayat 3 dan 4, 你们的一切兵丁要围绕这城，1日围绕1次，6日都要这样行。7个祭司要拿7个羊角镯在约柜前，到第7日你们要绕城7次，祭司也要吹角。 haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. 第一天绕1次， Hari pertama mengelilingi sekali, 绕完了回到会营中休息。
Setelah selesai dikelilingi, mereka kembali ke kemah mereka, kemudian beristirahat. 继续绕城第二次、 Kemudian diikuti pada hari yang kedua, 第三次、四次、五次、六次。 hari yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam. 以色列人把耶利哥城围绕6天。 Orang Israel mengelilingi kota Yeriko selama 6 hari. 我问一下， Saya mau bertanya, 城墙有没有什么反应？ apakah tembok kota itu terjadi sesuatu? 当然没有。 Dan tentu saja tidak terjadi apa-apa. 但是到第7天清早才破坏的时候， Tapi pada hari ketujuh saat pagi hari, 约书亚集合全以色列人， Yosua mengumpulkan orang-orang Israel. 就有一天他们要绕城7次。 Yaitu pada hari yang ketujuh itu mereka harus mengelilinginya selama 7 kali. 而且当吹的角声拖长的时候， Dan pada saat tiupan sangkakala itu bunyinya panjang, 全以色列人要大声呼喊， seluruh orang Israel harus bersorak dengan suara keras. 那是突然发生了惊人的事情。 Lalu pada saat itulah terjadi sesuatu yang luar biasa. 耶利哥那高大和坚固的一座城墙，轰的一声音就打塌了。 Tembok Yeriko yang besar dan tinggi itu dengan suara yang menggelegar dia runtuh. 虽然城墙很高， Meskipun tembok Yeriko sangat tinggi 虽然城门已经关闭， dan gerbang kota sudah ditutup, 虽然以色列人没有攻城的武器， dan orang-orang Israel tidak memiliki senjata perang, 但是他们从上帝的应许中可以知道，可以明白， tapi dari janji Allah mereka boleh mengetahui 以色列人还没攻打耶利哥城前， sebelum orang-orang Israel menyerang kota Yeriko, 先宣告，我们一起读2节，宣告已经把耶利哥和耶利哥的王，并大能的勇士都交在你手中。 dapat kita lihat Allah telah menyatakan sudah menyerahkan kota Yeriko kepada Israel. Ayat kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. 中文圣经写着已经， Di dalam Alkitab bahasa Mandarin ditulis sudah. 我查过韩国圣经， Saya sudah memeriksa di Alkitab bahasa Korea, 没有写着已经的圣词。 tidak ada tertulis kata sudah. 印尼文有吗？英文印尼文没有。也没写吧。但是中文圣经写着已经把耶利哥的王、大能的勇士都交在以色列约书亚手中。 Di Alkitab bahasa Indonesia juga tidak ada tertulis kata sudah, tapi di Alkitab Mandarin ada tertulis kata Allah menyatakan sudah menyerahkan kota Yeriko kepada Israel. 在人看见这是还没做完的成就的事， Di mata manusia ini adalah masalah yang belum selesai dilaksanakan. 但是在神看来，这件事已经做好了的事，所以神说我已经。 Tapi di mata Tuhan ini adalah masalah yang sudah ditetapkan, sudah dilaksanakan, sehingga Tuhan menyatakan sudah. 这是神用他自己的方式来成就他要做的事。 Ini adalah cara Tuhan untuk boleh melaksanakan apa yang dikehendakinya. 所以我们不要怕， Sehingga manusia kita tidak perlu takut, 相信上帝的话语。 hanya dengan percaya pada firman 所以 Tuhan. 我们只需要伸出信心的手来接过来。
Sehingga kita hanya perlu untuk mengeluarkan tangan kita dengan iman, kita mendapatkan berkat Tuhan. 上帝的应许不会落空， Janji Tuhan tidak akan pernah gagal. 坚信上帝的应许，顺服上帝带领我们的人，必须不致失望。 Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan mentaati pimpinan Tuhan, maka dia tidak akan pernah dikecewakan. 在这里重要的是， Hal yang penting di sini adalah 不仅要拥有坚定的信心， bukan hanya kita harus memiliki iman yang teguh, 而且按照上帝的旨意而行。 tapi kita juga harus berpegang pada cara Tuhan. 换句话说，我们必须通过神的话语， Dengan kata lain bahwa kita harus melalui firman Tuhan, 聆听神的声音， mendengar suara Tuhan, 顺服神带领我们的方式方法。 dan mentaati cara Tuhan untuk memimpin kita. 我们只有按照上帝的旨意顺服， Kita hanya perlu untuk mengikuti, mentaati pimpinan Tuhan. 上帝带领我们的方式的话， Cara Tuhan untuk memimpin kita, 我们也才经历到上帝的大能和信心的神迹。 maka kita boleh memperoleh mujizat iman. 上帝的命令是很简单，就是围绕耶利哥城7天。 Perintah Tuhan cukup sederhana, yaitu hanya perlu mengelilingi kota Yeriko selama 6 hari. 前6天1天1次， Dan selama 6 hari hanya perlu dikelilingi 1 kali. 最后到第7天是7次。 Dan hanya pada hari yang ke-7 lah harus dikelilingi sebanyak 7 kali. 7个祭司拿着羊角走在约柜前， Dan kemudian 7 imam berjalan di depan dengan 7 tanduk. 他们去的脚像拖长， Apabila sangkakala ditiup dengan suara yang panjang, 听到脚声， setelah mendengar bunyi sangkakala, 众百姓一起大声呼喊： Maka- 哇！ maka seluruh orang Israel harus dengan suara keras bersorak. 他们大声呼喊的时候，耶利哥城倒塌了。 Maka ketika mereka bersorak dengan suara nyaring, maka tembok Yeriko runtuh. 以色列人没有攻击耶利哥城， Orang Israel tidak mengepung kota Yeriko, 没有战争跟耶利哥城百姓。 tidak ada melakukan peperangan dengan orang-orang Yeriko. 攻城之前求上帝， Pada saat mengelilingi tembok, mereka bersandar pada 上 Tuhan. 帝只是攻取的方法， Dan Tuhan hanya dengan cara mengelilingi kota Yeriko, 这就是绕城， yaitu dengan mengelilingi kota Yeriko, 吹角 dengan meniup sangkakala dan 大声呼喊。 dan bersorak dengan keras. 上帝的命令令人惊异，让人惊异，让人 Perintah Tuhan itu membuat orang sangat terkejut, sangat heran. 但是圣经教导我们，这是上帝告诉以色列人的攻城的策略。 Tapi di Alkitab dikatakan kepada kita bahwa inilah cara Allah untuk orang Israel dapat menaklukkan meruntuhkan tembok Yeriko. 为什么上帝要以这样的方式来攻取耶利哥城呢？ Tapi mengapa Tuhan menggunakan cara ini untuk merebut kota Yeriko? 绕城吹角和呼喊、大声呼喊的方式有什么区别呢？ Dengan mengelilingi kota, dengan meniup sangkakala dan dengan bersorak,
Dengan cara ini apa bedanya? 这种方法本身不重要的， Cara-cara ini sebenarnya tidak penting. 更重要的是什么？ Tapi yang paling penting adalah apa? 上帝以这样的方式来告诉以色列人，征战得胜的本质是什么？ Yang paling penting adalah Tuhan ingin menyatakan kepada orang Israel bahwa yang terpenting adalah 战争得胜的本质是什么？ apa inti dari mendapatkan kemenangan itu. 那就是以色列人需要完全以信而顺服。 Yaitu orang Israel harus dengan taat dan dengan iman. 是的，以信而顺服，这是耶利哥城战争的核心。 Ya, benar, iman dan taatan adalah inti dari pertempuran Yeriko. 希伯来书11章30节这样说： Di Ibrani pasal 11 ayat 30, 以色列人因着信围绕耶利哥城7日，城墙就倒塌了。 karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. 从我们认识到知道， Dari ini kita tahu 从围绕13次， bahwa tembok itu dikelilingi 13 kali. 吹得脚像拖长， Dan pada saat sangkakala ditiup dengan suara yang panjang, 听到脚声的时候大声呼喊， maka pada saat mendengar suara sangkakala maka bersorak dengan keras. 城墙就倒塌了。 Maka tembok itu runtuhlah. 通过这个事情，我们可以知道， Dari peristiwa ini dapat kita tahu 这是唯独上帝自己的神迹的工作。 bahwa inilah karya ajaib mujizat Tuhan. 并不是凭着以色列人力量来， Dan bukan berdasarkan dari kekuatan orang Israel, 完全是由上帝而来的。 tapi semuanya itu adalah karena Tuhan. 这件事在以色列人心中留下了深刻的印象。 Dari peristiwa ini orang-orang Israel mendapatkan kesan yang sangat mendalam. 我觉得以色列人很祝福的人，蒙福的人， Saya merasa bahwa orang Israel adalah orang-orang yang penuh dengan berkat, diberkati. 因为上帝时时刻刻带领他们， Karena Tuhan senantiasa setiap waktu memimpin mereka 跟他们一起同在。 dan selalu menyertai orang Israel. 以色列人经历到很多神的神迹， Dan orang Israel juga mendapatkan begitu banyak mujizat Tuhan. 还有我们的三一堂的弟兄姊妹们也是蒙福的人。 Dan juga saya tahu bahwa saudara-saudari di Gemi Marconi ini juga adalah orang yang penuh dengan berkat-berkat yang dari 因 Tuhan. 为神通过这样的事情，让我们明白， Karena melalui dari peristiwa ini Tuhan ingin kita mengerti 我们能够得胜，不是我们自己的力量， bahwa kita dapat beroleh kemenangan bukan karena kekuatan kita sendiri, 而是因为神为我们准备做好了同行。 tapi karena Tuhan yang telah menyiapkannya, yang telah menyelesaikannya berkat itu untuk kita. 别忘记，不要忘记，上帝常常与我们同在， Kita jangan lupa, tidak boleh lupa bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kita, 帮助我们。 menolong kita. 我们不是孤儿， Kita bukanlah anak yatim piatu, 我们的天父是我们的阿爸天父。 Bapa kita adalah Allah kita. 我们从攻取耶利哥城学到， Kita belajar dari pertempuran Yeriko ini, 以色列人以信而顺服， orang Israel karena percaya dan mentaati 得到上帝的恩典，得到上帝的大能。 sehingga dia mendapatkan berkat Tuhan dan mendapatkan kuasa Tuhan. 当他们
单单信靠神的话语的时候， Pada saat mereka hanya bersandar pada firman Tuhan saja, 可以经历到上帝的奇妙的带领和拯救。 mereka dapat mengalami pimpinan Tuhan yang luar biasa dan keselamatan. 人活着是靠上帝口里所说的话。 Orang dapat hidup hanya dengan bersandar pada firman Tuhan. 如果上帝我们的神怎样说， Jika kita dapat melakukan apa yang Tuhan katakan, 我们就这样行，顺从， maka kita dapat melaksanakannya sesuai dengan 那 firman 就是我 Tuhan. 们也可以得到上帝的恩典。 Maka kita juga akan mendapatkan berkat Tuhan. 如果我们活在上帝的旨意和顺服里， Jika kita hidup dalam kehendak Tuhan dan dalam berkat Tuhan, 我们相信神必把他的永生赐给我们的心里。 jika kita taat pada Tuhan, maka pastilah Tuhan akan memberikan kepada kita 虽 berkat 然 dan hidup yang kekal. 虽然世上 Walaupun di dunia ini 经历到很困难， kita menghadapi begitu banyak penderitaan, 不要忘记我们是像以色列人一样蒙福的人。 jangan lupa bahwa kita sama seperti orang Israel adalah orang-orang yang diberkati. 今天当我们遇到生命中不可逾越的耶利哥城时， Jika kita dalam kehidupan kita menemukan tembok Yeriko yang besar, 我们来到神面前， mari kita datang ke hadapan Tuhan 单单依靠他， dan hanya bersandar pada Tuhan, 信靠他的话语。 mendengar taat pada firman Tuhan. 做这样的时候， Pada saat kita melakukan demikian, 我们也可以像以色列人一样经历到神的大能和祝福。 maka kita juga akan sama seperti orang Israel, mendapatkan kuasa dan berkat Allah. 这是上帝的恩典。 Ini adalah berkat Tuhan. 所以，我们三一堂的弟兄姊妹们， Sehingga saudara-saudari Gemi Marconi, 虽然在哪儿， walaupun di mana kita berada, 我们不能聚合， kita tidak dapat berkumpul bersama, 但是我们在何处， tapi kita dalam segala hal, 我们同心为三一堂的弟兄姊妹们祷告。 kita bersatu hati sama-sama mendoakan saudara-saudari sekalian. 通过神的话语来成长我们的信心。 Kiranya melalui firman Tuhan dapat menumbuhkan iman kita. 祷告当中领受上帝的恩典， Pada saat kita dalam doa kita dapat merasakan 结好 berkat 果 Tuhan 子， dan membuahkan buah-buah 分 roh 给需要的人。 dan membagikannya kepada orang-orang. 这样的话， Dengan demikian, 上帝很喜悦， kita menjadi kesenangan Tuhan. 上帝祝福大家。 Saudara-saudari, Tuhan memberkati. 我们一起祷告。 Mari kita berdoa. 亲爱的主，感谢赞美你，以色列人顺从，经过约旦河，来到迦南地，但是迦南地有一个坚固的堡垒、城堡、城墙，但是他们在神面前顺从听神的话语，神命令绕城、吹角、呼喊的时候，他们只有顺从神的话语。我们约书亚6章1节到5节，我们可以学到，如果顺从神的话语的话，我们也可以得到神的恩典、神的奇妙，我们经历到上帝的大能。主啊，求主三一堂的弟兄姊妹们，跟他们同在，帮助，无论何处，我们每时时刻刻读经、祷告、仰望上帝的恩典，帮助，跟我们同在，赐给我们力量，让我们活
为上帝的一切。感谢赞美你，祷告奉主耶稣基督的圣名，阿门。阿门。个人要随本性所做定的，不要做难，不要勉强，因为见得乐意的人是神所喜爱的。神能将各样的恩惠多多的加给你们，使你们凡事常常充足，能行各样的善事。Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. 接下来是唱诗与奉献。 Kita angkat pujian dan kita memberikan yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Ku berserah pada Yesus. 我奉献所有。 大家请站立。Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu. Kau menjaga kami Tuhan siang dan malam, 24 jam Tuhan. Kau jaga kami keluar dan masuk, kemanapun kami pergi Tuhan. Kau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, Kau menyediakan pekerjaan bagi kami. Kau menyediakan berkat yang begitu besar Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tiada terhingga Tuhan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Setiap hari Tuhan Kau curahkan semuanya itu Tuhan, hanya untuk kami anak-anak. Bapa, sekarang nih Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami membawa persembahan padamu. Tuhan, mohon Kau terima. Sucikan dan kuduskan Tuhan, sehingga berguna hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, kami bersyukur untuk segala kehidupan kami ini Tuhan, yang kami jalani sampai saat ini. Setiap nafas yang Kau berikan pada kami Tuhan, semua itu hanya karena kemurahan belaka Tuhan. Kami boleh hidup sampai saat ini, untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami mau bersyukur untuk semuanya Tuhan. Berkati Tuhan, berkati persembahan kami Tuhan, sehingga boleh berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 但愿上帝祝福我们所奉献的一切财物，分别为圣，用在神国，我产生过荣耀主名。阿门。 接下来我们来唱第6首诗歌。 Sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita angkat pujian buat Tuhan. Ku tahu yang ku percaya. Aku tahu anugerahnya Ia berikan padaku, dan mengapa kasih Tuhan rela menebusku. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Mengapa imanku itu dapat masuk hatiku, dan sejak aku percaya diberi hati baru. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Oh, 真不这生灵如何引人知道经过，并有圣经显明耶稣这人接他为主，为我生者所行的事情，并且也深信他实在是能保守我所行多他的，都全被知道那人。主祷文三一颂祝福。 Doa Bapak kami. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。
愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同荣同颂，万有之源，万福之本。阿门。 Jemaat yang terkasih, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. 我们领受上帝的祝福。愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永远。Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus itulah yang menyertai kamu senantiasa, mulai saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, doa teduh. Amin. Kita akan mendengarkan warta gereja. Hamba Tuhan dan majelis mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang sudah mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Doa malam tetap kita adakan pada Rabu malam jam 7.30 malam. Biarlah kita boleh bersama anggota keluarga kita tetap berdoa di rumah masing-masing. Kemudian yang terakhir, bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan bisa men-scan barcode yang sudah ada atau mentransfer ke rekening yang sudah ada atau juga membawa ke sekretariat untuk kami teruskan kepada bendahara. Demikian warta gereja. Tuhan Yesus memberkati kita. 圣经中有古老的情歌，是上帝向人唱的，终日殷切期盼的是浪子的归回。你听见了吗？母亲如何能忘记怀中的婴孩？父亲如何牵挂远行的儿女？我也不忘记你，我总不丢弃你，也不忘记你，总不丢弃你。母亲如何能忘记怀中的婴孩？父亲如何牵挂远行的儿女？我也不忘记你，我总不丢弃你，也不忘记你，总不丢弃你。终日生
母亲如何能忘记怀中的婴孩？父亲如何牵挂远行的儿女？我也不忘记你，我总不丢弃你，也不忘记你，总不丢弃你。终日伸手照顾，日夜殷切期盼，我儿将你的心归回。终日伸手照顾，日夜殷切期盼，我儿将你的心归回。我不永远怀怒，我不长久责备，我儿将你的心归回。我不永远怀怒，我不长久责备，我儿将你的心归回，将心归回，将心归回，将心归回。